Assalamualaikum dulur, apa kabar? Semoga sehat, baik, dan berbahagia selalu. Saya Riaf Rahman. Dalam kesempatan ini saya akan membahas sebuah buku yang berjudul Inilah Resensi, yang ditulis oleh orang yang sangat luar biasa menurut saya, Muhyiddin M. Dahlan. Diterbitkan oleh iBuku, Indonesia Buku, bulan Februari tahun 2020, baru saja diterbitkan. Buku Inilah Resensi ini bagi saya adalah buku yang pas bagi mereka yang ingin belajar menulis resensi dengan baik. Secara umum, saya membagi buku ini dalam dua bagian. Bagian pertama adalah resensi-resensi dari masa ke masa. Bagian kedua adalah tips-tips menulis resensi yang baik. Yang mahal, dalam tanda kutip mahal ya, dalam buku ini sebenarnya bagi saya adalah referensi-referensinya yang bersejarah. Banyak referensi, ada kumpulan-kumpulan resensi berkualitas yang dicantumkan di buku ini. Kumpulan resensi berkualitas dari masa ke masa itulah bisa menjadi kiblat kita dalam belajar. Bahkan di sini ada mengutip-ngutip resensi-resensi yang ditulis oleh orang-orang besar. Resensi-resensi buku monumental itulah yang kita bisa belajar darinya. Misalnya ini salah satu betapa hebatnya resensi di zaman baheula ya. Ada resensi yang ketika ditulis gitu mengkritisi sebuah buku dan buku itu langsung nggak beredar lagi. Luar biasa menurut. Ada beberapa resensi yang seperti itu. Baik yang pendekatannya keilmuan karena dikritik karena buku itu ternyata banyak cacat-cacat keilmuannya, lalu buku itu akhirnya tidak diterbitkan kembali begitu. Ada juga yang dikritisi dari sisi politik, dari sisi bisnis, yang sehingga buku itu dalam bahasa Muhyiddin M. Dahlan koit. Begitulah resensi-resensi zaman dulu. Bahkan di buku Inilah Resensi yang ditulis Muhyiddin M. Dahlan ini ada pula mengutip resensi tentang bukunya Hamka ya, yang sempat menjadi perdebatan di dunia sastra juga tentang plagiasi. Meskipun bagi saya Hamka tetap penulis favorit saya. Saya ngefans berat sama Hamka. Kitabnya Al-Azhar luar biasa. Di luar itu, buku ini juga memberikan kita panduan tips-tips menulis seperti yang saya katakan tadi. Yang bagian pertama bagi saya ini ya, tapi bagian sini banyak sebenarnya. Saya membaginya jadi dua. Yang pertama tempat kita belajar resensi-resensi zaman dahulu. Yang kedua adalah tips-tips menulis resensi. Yang menarik di tips-tips menulis resensi kita sering melihat cara membuat pembukaan, cara membuat isi yang menarik, cara membuat penutupan begitu. Misalnya kita sering melihat di sejumlah literatur ya, baik buku maupun media online gitu. Nah, di sini selain ditulis itu ada juga contoh-contoh pembukaan resensi-resensi yang baik begitu. Penutupan resensi yang baik. Resensi yang baik itu ditutup bisa dengan kritik, bisa dengan pujian, bisa dengan kemana buku ini disuguhkan misalnya. Tapi ada contoh-contohnya. Nah, contoh-contohnya ini resensi-resensi yang baik-baik, resensi-resensi dari penulis yang sudah tersohor dan sudah punya nama. Banyak sekali di sini resensi. Kalau sekitar ada, kalau di kata pengantarnya disebutkan ada 100 nama resensi, kurang lebih 100 nama per resensi dengan 200 kutipan resensi yang ada di buku ini. Dan saya percaya itu kan penuh sekali dengan contoh-contoh di sini. Nah, contoh-contoh itulah yang menurut saya membahagiakan untuk kita kan, sekalian bisa mencontoh model-model lekuk-lekuk paragrafnya itu. Ini adalah sebuah keyakinan yang bukan main jika tak membuat hati gentar dari seorang pria lahir di Banten 14 Januari 1971 yang dengan romantis mengisahkan masa kecilnya dengan sang kakek. Diksi-diksinya dari salah satu resensi yang dikutip di sini kan menarik. Jika tak membuat hati gentar. Yang dengan romantis. Ini cerita, ini resensi tentang buku Aku Melawan Teroris karya Imam Samudra yang dikutip di buku ini.
Resensi itu ditulis oleh Tommy Fibri dan dipublikasikan di Tempo 8 November 2004. Nah, resensi dari masa ke masa yang saya bilang tadi, mulai zaman Soekarno, bahkan mungkin sejak zaman sebelum kemerdekaan kayaknya. Karena Soekarno dan Muhammad Hatta itu ternyata juga seorang presensi yang luar biasa. Jadi kalau dulu mengikat pertemanan itu bisa dengan resensi. Misalnya ada teman Anda punya buku, Anda resensi, tentu Anda akan lebih dekat dengan pertemanan. Sebaliknya ketika Anda punya musuh, Anda resensi dengan kritik-kritik ke buku itu, ya bisa dibayangkan bagaimana hubungan selanjutnya. Baik, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan terkait buku luar biasa tulisannya Muhyiddin M. Dahlan berjudul Inilah Resensi, diterbitkan oleh Indonesia Buku Februari 2020 ini. Semoga suatu waktu saya bisa berbagi cerita lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.